Yaku Store Official. Ya, pada episode kali ini gue pengen ngulas sebuah aksesoris untuk motor yang mulai sekarang tuh banyak banget orang nyari di online shop ya, karena memang produk ini banyak sekali dicarinya di online shop dan dijualnya di online shop. Aksesoris itu berupa kanopi motor ya. Kanopi motor ini gue pengen ngebandingin dari kanopi lokal dan kanopi impor ya. Oke. Semoga ulasan saya membantu buat kalian yang pengen cari ataupun pengen beli. Oke. Ini dia kanopi motornya ya. Di sini gue pengen ngasih review berdasarkan kanopi yang gue punya sekarang. Ini adalah kanopi impor yang buatan Cina. Ya, ini kalau dibentang ukurannya seperti ini ya. Kalau kita beli online tuh kanopi ini tuh dirakit dulu ya. Ada beberapa besi tulangan yang fleksibel, sisi sini. Nah, ada beberapa tulangan yang harus kita pasang. Tidak susah sih ya. Oke. Dan di video ini gue nggak hanya mengulas tentang kanopi Cina ini ya, tapi gue bakal ngulas juga kanopi lokal yang memang kualitasnya jauh lebih bagus dari sisi material dan juga modelnya. Oke. Ya, dulu gue pernah coba pakai kanopi lokal ya, yang bisa dibilang lebih bagus modelnya dan juga materialnya. Sebut saja miliknya Albibec ya. Itu adalah dibuat oleh salah satu kota di Jawa ya. Kanopi itu bentuknya lebih bagus, lebih elegan, warnanya juga lebih bagus ya, karena warnanya itu netral ya, hitam, putih, dan bahan parasutnya juga lebih tebal dan tidak ringkih seperti yang Cina ini. Tapi di video ini gue pengen ngulas beberapa kelebihan dan kekurangan dari kedua kanopi ini ya. Dulu gue pernah beli yang bagus, cuman udah gue jual, jadi gue sekarang pakai yang Cina ini. Dan gue bakal jelasin kenapa gue pilih kanopi Cina ini untuk gue pakai hari-hari. Oke. Ya, pertama gue pengen jelasin beberapa bagian dan nanti bagaimana cara memasang kanopi Cina ini di motor ya. Ya, gue memilih kanopi ini memang kelebihannya satu, dia mudah dibongkar pasang, tidak susah dibandingkan kanopi dari Albibec. Karena kanopi Albibec itu nanti bisa dilihat ya di foto di samping ini ya. Foto kanopi Albibec itu dia memang kokoh tapi tidak bisa bersifat fleksibel untuk dilepas pasang. Jika kalian ingin lepas pasang itu resikonya spion Anda bisa kendor ya. Nah, ini saya punya yang kanopi Cina. Memang sudah rombeng ya, karena kurang lebih saya udah punya nyaris setahun ya rombeng. Cuma dari segi fungsi yang masih bisa kepake ya. Ya, ini adalah lubang colokan hijau yang bakal dipasang di tanduk yang kita kaitkan di kanopi. Ya, tanduknya sih udah gue pasang di kanopi di motornya ya. Ya, nanti kita lanjutkan proses pemasangannya ya. Gue pengen jelasin dulu kanopi Cina ini dan membandingkan dengan kanopi Albibec. Ya, kanopi Cina ini depannya masih plastik ya, sedangkan kanopi Albibec itu sudah kaca akrilik ya, jadi sifatnya kokoh dan glossy ya, lebih bagus dilihat. Semua segi materialnya, ini tulangannya masih tipis semua, dan warnanya itu cukup norak ya, karena semua model kanopi Cina itu listnya berwarna hijau, hanya bagian parasutnya ini yang berganti-ganti warna, ada biru, pink, dan biru pink sih yang paling banyak, biru dan pink aja. Jadi kalau kalian punya motor ya, rata-rata kan motor di Indonesia ataupun dimanapun itu berwarna dominan hitam. Jadi kalau pakai kanopi ini, saya punya motor Lexi ya cukup ya, kalau yang nggak malu sih ya udah pakai aja ya. Kalau saya sih udah nggak malu ya, yang penting manfaatnya aja ya. Dan ini bagian belakangnya dia modelnya dekat, karena
memang kanopi motor ini tuh menyesuaikan dengan segala jenis motor ya. Sebelumnya sih ini karena udah putus ya, jadi tadinya jahitannya di sini dan di sini. Cuma karena sudah lama putus, saya ganti dengan tali rapia. Saya ikat langsung di tulangannya ya, biar lebih awet. Nah, tadinya ini nggak melar begini karena memang sudah lama. Nah, kalau kanopi Cina ini kan ya polos ya. Cuman kalau kanopi yang Albibek itu dia di belakangnya itu ada tempat penyimpanan kayak parasut. Jadi penyimpanan parasut itu bagian dari kanopi juga. Jadi kalian bisa nutup bagian samping kalian apabila kalian kehujanan atau sedang berteduh. Jadi motor itu bentuknya seperti bajai lah bisa dibilang. Jadi sisi kanan kirinya itu tertutup. Cuman kalau kanopi Cina ini nggak ada ya sisi kanan kirinya itu ya, polos ya gitu aja. Ringkih sih, lebih tipis materialnya. Tapi jangan salah, kanopi ini ada kelebihannya juga. Ayo kita ulas ya. Pertama, gue pengen lanjutin ke proses pemasangan kanopi Cina ini yang tidak lebih dari 1 menit. Bongkar pasangnya pun gampang, berbeda dengan kanopi Albibek yang ribet. Ya, ini adalah besi yang didapat dari kanopi Cina itu ya. Jadi kanopi Cina itu memberikan 2 besi yang diikat kuat di bagian spion. Ini kita bisa semua motor ya spion. Jadi kalau dilihat dari jauh seperti tanduk ya. Dan ini kalian biarkan saja permanen, gak usah dibongkar-bongkar terus. Tapi kalian bisa tetap gunakan kanopi ini setiap saat. Ya, pertama kanopi ini bisa kalian bentangkan dulu di atas motor ya, seperti ini ya. Kurang lebihnya seperti ini. Dan bagian colokan ini kita tusuk di bagian tanduknya tadi. Kalau udah dicolok ya, dia dimasukin sini besinya, kanan kirinya kita masukin. Dan ini ada tali ya buat mengikat supaya lebih kencang di sini. Tapi saya sih beberapa kali nggak pernah saya ikat lagi karena memang ini sih udah nggak bakal lepas juga ya kalau dipakai berkendara ya, karena kan terjangan angin itu datangnya dari depan ya. Ini tampilan dari depannya ya. Plastik ini menutupi sampai depan, jadi bagian depan motor kalian tuh nggak kena debu ya. Oke, bisa melindungi juga dari air hujan. Dan ini dia sisi bagian belakangnya ya, bisa dilihat nih. Nanti tinggal kalian ikat di sini ya, di sisi sini. Kita bisa turunkan lagi, kita ikat ya. Ini sudah saya ikat ya, ini. Dan ini penampakan fullnya ya. Dan ini ada sisi sayapnya sedikit buat menghindari tampias air hujan ya. Kanan kirinya cukup ya. Ya, seperti ini. Dari kanopi ini kalau kalian pakai sih aman lah ya untuk kehujanan atau kepanasan ya. Kecuali kalau hujan-hujan angin, itu paling yang kena bagian celana, dengkul ke bawah lah ya. Kalau bagian atas sih masih aman. Dan selanjutnya gue pengen jelasin mengenai kelebihan dan kekurangan dari kanopi ini dan kanopi Albibek. Ya, pertama gue mau jelasin kekurangan dari kanopi ini. Di bagian depannya itu sangat jelek ya, karena terbuat dari plastik, dan kalau terjangan angin kencang itu dia akan cekung ke dalam ya, cekung ke dalam. Jadi seperti ini, angin itu akan seperti ini gitu ya. Ada mungkin sekitar 15 cm akan mendekati wajah kita ya. Tergantung kalian duduknya aja diatur ya posisinya ya. Karena dia melawan angin, dia jadi seperti ini, akan berhembus-hembus gitu. Tapi sisi enaknya sih kanopi ini dibanding kanopi Albibek. Kalau Albibek itu dia depannya karena dia cembung kokoh gitu ya, kaca akrilik gitu. Cuman bahayanya dia sangat melawan angin gitu loh.
kalian membawa motor dengan speed 50 ke atas saja itu akan berasa goyang. Apalagi bagi pengendara yang tidak berat tubuhnya itu hanya sekitar 50-an atau 60 atau 70, itu akan berasa sekali goyang apabila kalian membawa motornya itu dengan speed 50 sampai 60-an, itu akan goyang berasa. Nah, kalau kanopi ini karena dia bisa dibuka, misalkan kalian mengendarainya tuh siang-siang, ya kan? Siang-siang kan ya nggak hujan lah ya, nggak panas, panas sih ya, tapi nggak hujan. Kalian bisa buka di sini karena dia konsepnya resleting, ya kan? Bisa dibuka, bebas buka. Nah, bisa dilihat ya, bisa dibuka seperti ini. Jadi kalau kita bawa motor dengan kecepatan 50 sampai 60, dia tidak tidak melawan angin karena sirkulasi udaranya itu plong. Ya, plong. Jadi nggak ada menghalang-halangi. Jadi kemudi motor kalian tuh nggak bakal goyang-goyang lah gitu ya. Karena setelah menggunakan kanopi ini, otomatis kalian akan merasakan perbedaan apabila kalian membawa motor ini tanpa kanopi dan dengan kanopi akan berbeda rasa ya. Ya, bisa dilihat, bisa dibuka. Dan kalau kekurangan dari kanopi Albibeck itu karena dia sifatnya kokoh, akrilik seperti itu ya. Jadi dia ya nggak bisa diapa-apain lagi. Kaca depannya itu mau panas mau hujan ya kalian harus terus tertutupi kayak gitu. Jadi sangat mengganggu buat kalian yang mobilitasnya tuh kerjanya cepat atau butuh perjalanan jauh ya, karena kita kan butuh kecepatan ya. Otomatis kalau kaca akrilik yang tertutup rapat itu akan melawan angin. Meskipun kanopi Cina itu kanopi Albibeck itu dia di bagian belakangnya tuh ada sodetan ya, dia membuat ventilasi udara di sini. Tapi menurut saya itu nggak banyak membantu karena saya sudah merasakan menggunakan kanopi itu, dan setelah itu saya menjualnya karena saya rasa kurang worth it ya. Saya memakai kanopi itu kurang lebih hanya 2 minggu karena saya merasa sisi safety-nya kurang. Nah, karena kanopi ini apabila hujan baru kalian bisa tutup lagi resletingnya. Nah, setelah ditutup lagi, saya sih kasih saran sebenarnya walaupun hujan ya, kalian gak usah tutup sepenuhnya ya, karena ini lubang udara juga bisa membantu motor kalian tuh di bawahnya lebih stabil. Jadi jangan kalian resleting sampai atas ya, karena ini juga sih sebenarnya air hujan tuh gak akan masuk ya walaupun hujan deras, karena depannya tuh sudah ada payung kanopi ini. Jadi kalian buka sedikit untuk lubang ventilasi itu tidak masalah, motor kalian malah di bawahnya lebih enak. Beda kalau yang Albibeck itu sangat rapat, kalian tuh gak bisa ngapa-ngapain. Buat yang berat badannya mungkin 50 kilo aja, ataupun motornya yang lebih ringkih, lebih ringan seperti motor bebek, saya sarankan sih kalau kalian bawa sendirian dalam speed 50 ke atas itu lebih baik berteduh aja ya, atau jangan memaksakan untuk berjalan karena sangat parah goyangnya itu. Kalian tuh akan gak stabil gitu, berbahaya menurut saya karena terlalu solid. Mungkin itulah kritik saya mengenai kanopi Albibeck itu, karena sisi depannya itu tidak bisa dibuat fleksibel buka tutup ya, buka pasang gitu ya, karena dia dikunci dengan besi hollow, kanan kiri besi hollow, sehingga nggak bisa itu. Kita kan kadang-kadang, saya pribadi menggunakan kanopi motor ini saat berjalan-jalan dengan berkeluarga. Kalau kita boncengan nih, naik kanopi ini, naik motor ini dengan kanopi ini, boncengan itu kan bobot beratnya itu bertambah, itu motor jadi lebih stabil. Jadi meski kalian bawa 50-60an nggak akan goyang lah ya. Kanopi ini pun lebih stabil gitu, nggak bakal terlalu ketiup-tiup angin karena bobot pengendaranya itu lebih berat. Begitu juga kanopi Albibeck itu, kalau kalian berkendara dengan berboncengan dia mungkin nggak terlalu besar lah efeknya. Cuman kalau kalian bawa di saat
angin tinggi, angin banyak, terus hujan deras, itu sangat-sangat nggak layak dipakai ya. Berbahaya, bukan kita selamat dari hujan, malah kita bisa kecelakaan di motor. Ya, kekurangan kanopi Cina ini cuman ya rombeng ya. Kalau kita pakai dalam waktu yang lama, sering kena terjangan angin yang kencang, ya bisa robek juga. Sama ini sih keseimbangan memasang besi ini juga pengaruh sih. Kalau kita bisa seimbang sih, seharusnya kanan kiri tarikannya agak bagus ya, jadi nggak ketarik ke salah satu sisi aja, jadi mengakibatkan plastik ini cepat sobek. Ya itu aja sih dari sisi penggunaannya. Kalau Albibeck gue pakai sehari-hari karena tidak bisa dilepas pasang. Gue pakai kerja dengan jarak tempuh yang cukup jauh ya, dari kantor dan rumah gue. Itu cukup menghambat perjalanan gue karena kanopi Albibeck itu kan sifatnya kokoh ya, jadi semi permanen sebenarnya dia. Jadi kita harus membuka semua kerangka besinya apabila ingin mencopotnya. Itu agak ribet, satu sisi agak ribet. Kalau kanopi ini tuh sangat simpel ya bukanya ya. Kita bukanya cukup tarik, nggak sampai semenit kita bongkar. Tarik, buka, juga tarik, buka semua. Lepasin ke atas, lepasin ke atas ya. Nah, tarik, juga tarik, selesai ya, langsung lepas, cepet, gak perlu ribet. Pokoknya sangat berbeda sekali dengan kanopi Albibeck itu ya, karena gue jujur penggunaan kanopi motor itu sifatnya hanya sering saya pakai tuh jalan-jalan bersama keluarga karena bisa melindungi keluarga dari hujan semacam. Tapi untuk kerja saya selalu mencopot kanopi. Ayo, betapa ribetnya kalau kalian masih menggunakan kanopi Albibeck untuk mobilitas kalian yang memburu kecepatan di perjalanan ya. Apalagi berat badan kalian tuh tidak terlalu berat ya, sekitar 50 atau 60. Itu sangat berbahaya apabila kalian membawa motor dengan laju sampai 50 atau 60 km per jam ya. Itu akan goyang. Kalau kanopi Albibeck itu dia terbuat dari besi hollow yang memang kerangkanya memang terlihat kokoh, tapi di sisi lain membuat kendaraan itu berat digunakan juga kaca akriliknya itu yang terlalu solid dan kokoh, sehingga kalian akan mengalami kendala apabila mengendarai motor ini sendirian dengan jarak tempuh yang jauh. Terlebih lagi motor kalian itu motor bebek yang bisa dibilang ringan ya, bobot motornya ya. Jadi berhati-hati, apalagi kalau kalian tuh bawa motornya itu di pinggir kali yang ibaratnya di pinggir kali yang jalannya panjang itu, pinggir kali ataupun pinggir sungai yang ngeplong panjang, itu biasanya terpaan angin tuh bakal lebih kencang. Meski nggak hujan pun ataupun panas pun, terjangan angin tuh bakal lebih kencang. Jadi hati-hati kalian kalau menggunakan kanopi motor kayak gitu ya, baik kanopi Cina ataupun kanopi Albibeck. Agak berbahaya memang kalau berjalan di pinggir sungai atau pinggir kali yang treknya panjang dengan speed yang saya bilang tadi sekitar 50 atau 60 ke atas ya. Dan dibawa sendirian ya. Kalau dibawa dengan boncengan itu lain soal, karena bobot motor akan lebih berat. Jadi terjangan kanopi yang menyangkut di terjangan angin yang menyangkut di kanopi itu nggak terlalu bermasalah ya. Jadi info-info dari gue sih gitu aja sih ya. Jadi mungkin ini adalah kesimpulan dari kenapa nggak ada atau tidak dibuatnya kanopi resmi atau original dari produsen motor ya. Jadi baik Yamaha, Suzuki ataupun Honda, nggak ada yang membuat khusus kanopi motor secara original, melainkan kanopi motor itu hanya dibuat
berdasarkan kreativitas dari anak bangsa kita dan dari luar negeri ya, nggak ada yang resmi karena memang dari segi safety itu sangat jauh dan segi kenyamanan juga sangat jauh. Jadi tinggal kalian, menurut kalian gimana baiknya, enaknya kalau yang kalian udah pakai kanopi ini merasa nyaman dan masih bisa menghandle kekurangan-kekurangan yang ada, ya silahkan kalian pakai. Gue hanya ngasih ulasan jujur mengenai penggunaan yang gue lakukan selama ini. Jadi gue simpulkan antara kanopi Albibag dan kanopi Cina. Gue pakai kanopi Cina karena sifatnya lebih mudah dibongkar pasang, hanya saja ringkih ya, kelihatan ringkih dan warnanya norak, itu saja sih. Bye bye.